Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Atarsya. Saya dari Fakultas Teknik Informatika dari kelas TI 23 C4. Saya dari angkatan 2023. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi yang sudah dosen saya kasih, yaitu dengan tema perancangan sistem penerimaan karyawan baru dengan matkul perancangan sistem informasi, dan dosennya yaitu Pak Suherman. Saya dengan NIM 3123 10278. Sistem informasi penerimaan karyawan adalah sistem yang digunakan untuk memproses atau mengelola suatu sistem yang dimana berisikan data pelamar, terus terjadwalnya sistem wawancara, serta dia tuh bisa diterima di suatu perusahaan atau tidak, termasuk juga biaya administrasi, yaitu sistem yang mendesainnya termasuk itu juga. Dan tujuannya agar proses rekrutmen bisa dibilang jalan atau sesuai sama rencana, akurat, terus juga pendataan dokumentasinya lebih teratur. Yang kedua yaitu ada flowchart system. Flowchart menggambarkan suatu alur kerja dari sebuah sistem. Di sini kan saya membuat sistem penerimaan karyawan baru, dan saya membuat dan pasti kita perlu namanya flowchart untuk mengatur sebuah sistem agar sistem tersebut itu berjalan sesuai apa yang kita mau, apa yang sudah kita plan itu tersusun rapi dari si flowchart ini. Susunannya yaitu dimulai dari karyawan membuat akun dan dia login ke sebuah sistem yang sudah kita siapkan dari sebelum-sebelumnya. Kemudian si calon karyawan mengisi formulir, karena pasti kan kita ada UI dari form pengisian data karyawan, pasti kan kita ada kan. Di sini karyawan mengisi formulir lamaran secara lengkap, dimulai dari nama lengkap, ada data diri dia tinggal di mana, terus dia kelahiran tahun berapa, alamat lengkap, terus KTP, mungkin ada masih banyak lagi ya peraturannya. Setelah data itu lengkap, data pelamar itu masuk ke sistem dan diverifikasi oleh HRD. Ya bisa dibilang HRD itu kayak atasan dari karyawan tersebut. Jika data pelamar sudah lengkap, pelamar masuk ke tahap seleksi administrasi. Nah, kita tidak lupa untuk membayar sistem administrasi ini. Jika si pelamar datanya tidak lengkap, itu tidak bisa mengikuti. Jadi gimana kita bisa melengkapi data tersebut? Ya kita harus melengkapi datanya. Mungkin kita ada kurang KTP ataupun belum mengisi alamat kita tinggal di mana. Jika pelamar lolos, pelamar akan dijadwalkan wawancara. Keputusan akhir berikut berupa diterima atau tidaknya kemudian disampaikan kembali kepada pelamar melalui sistem operasinya. Jadi selama ketika wawancara selesai, nanti hasil diterima atau tidaknya itu nanti dikirim mungkin melalui email atau pesan WhatsApp. Biasanya sih email ya, karena kita mengirimnya melalui email. Dan yang ketiga ada diagram konteks. Diagram konteks menunjukkan bagaimana sebuah sistem berhubungan dengan aktor eksternal. Dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama. Yang pertama ada pelamar. Pelamar mengirim data lamaran dan menerima informasi status. Yang kedua
memverifikasi data, melakukan seleksi, dan memberikan hasil akhir. Dan yang ketiga, ada manajer, memberikan keputusan akhir mengenai penerimaan si karyawan, penerimaan atau tidak diterima dari perusahaan tersebut. Dan yang keempat, yaitu adalah normalisasi database. Normalisasi data adalah suatu proses di mana kita merapikan sebuah struktur agar tabel tidak terjadi duplikasi atau bisa dibilang tergandakan lah sama pelamar-pelamar yang lain. Pada sistem penerimaan karyawan, normalisasi biasanya dilakukan sampai third normal form atau bisa dibilang T3NF. Contohnya, tabel pelamar dipisah dari tabel berkas agar tidak ada data ganda. Dan yang kedua ada data jadwal wawancara dibuat tabel sendiri karena dia tuh bisa berubah-ubah. Misalkan kita janjian tanggal 10 tiba-tiba si kayak adminnya gitu jadi nggak bisa, jadi kita bisa ubah ke lain waktu. Dan yang ketiga ada tabel hasil seleksi. Database dibuat terpisah untuk mencatat suatu status setiap tahapan dari si pelamar tersebut. Dengan normalisasi, database sistem menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Yang kelima, ada Entity Relationship Diagram atau bisa disingkat ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan antara tabel dalam sistem penerimaan karyawan baru, dan beberapa entitas utamanya adalah ada dari pelamar, berkas lamaran, jadwal wawancara, dan hasil keputusan dari si pelamar. Contoh relasinya adalah satu pelamar bisa memiliki banyak berkas, dan satu pelamar hanya memiliki satu hasil akhir, dan satu jadwal wawancara bisa terhubung ke banyak pelamar. ERD membantu kita untuk memastikan hubungan antara data berjalan logis dan sesuai kebutuhan si perusahaan. Nah, oke, selanjutnya yang ada nomor 6. Hierarki plus input proses output atau bisa dibilang HIPO. Diagram HIPO menggambarkan struktur hierarki dan fungsi-fungsi pada sistem. Sistem penerimaan karyawan, struktur HIPO-nya bisa terdiri dari level 0, level 1, dan level 2. HIPO membantu kita untuk memahami suatu fungsi atau sistem dari level paling umum sampai paling detail sekali. Dan yang ketujuh, 7. Dan yang ketujuh, kamus data adalah daftar lengkap definisi setiap data yang digunakan dalam sistem. Contohnya ada ID pelamar, nama lengkap si pelamar, status seleksi, bisa berisi nilai lolos atau tidak lolos. Dan yang terakhir ada tinggal wawancara. Tipe tanggal yang menunjukkan jadwal wawancara itu berbeda-beda dari setiap pelamar. Kamus data sangat amatlah penting bagi si pelamar agar seluruh tim memahami struktur data secara lebih konsisten dan lebih detail. Yang ke-8 ada desain UI atau bisa dibilang user interface. UI adalah tampilan yang digunakan pengguna saat mengakses sebuah sistem. Dalam sistem penerimaan karyawan, desain UI biasanya mencangkup beberapa hal, yaitu halaman pendaftar akun pelamar, formulir pengisian data pelamar, dashboard admin HR untuk mengecek si data pelamar. Terus ada halaman penjadwalan wawancara, halaman hasil seleksi. UI harus dibuat sederhana, bersih, dan mudah digunakan oleh pelamar maupun admin. Dan yang terakhir, kita penutup. Dan itulah penjelasan saya mengenai sebuah perancangan sistem informasi penerimaan karyawan baru, dimulai dari nol, dari desain sampai QI. Itulah penjelasan mengenai saya. Bila saya ada salah kata atau berbelit dalam berbicara, mohon dimaafkan. Selebih-lebihnya, manusia tidak luput dari kesalahan ataupun selebihnya. Nothing. Sekian dari saya, Dava Atarsya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.